Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Alfi sebagai dosen mengampu mata kuliah pengkajian stok. Lalu kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perhitungan model Ford dan Walford. Untuk anggota kelompok kami ada Gandhi Satrio Wicaksono, Karisma Anggun Wibowo, Catherine Els, Karisma Eka Putri, Yumna Avanin, Deborah Avelina, Aldi Herdani, Anggur Syarifah, Helti Mayasari, Hana Nusaida, dan Reza Alvina. Next. Oke, untuk jurnal yang kami gunakan adalah jurnal yang berjudul Aspek Biologi Reproduksi dan Pertumbuhan Ikan Lemuru atau Sardinella longiceps di perairan Teluk Sibolga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek biologi ikan lemuru yang meliputi biologi reproduksi, rasio kelamin, tingkat kematangan gonad, fekunditas, dan musim pemijahan, dan aspek pertumbuhan seperti parameter pertumbuhan, hubungan panjang berat, dan juga faktor kondisi. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, yaitu pada Agustus sampai September pada tahun 1999 di perairan Teluk Sibolga. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari jurnal yang kami gunakan. Perairan Sibolga mempunyai potensi perikanan yang cukup besar, terutama dari sektor perikanan tangkapnya, yaitu salah satunya ikan lemuru. Peningkatan eksploitasi penangkapan ikan lemuru ini diduga dapat menyebabkan penurunan populasinya. Keberadaan ikan lemuru dapat mempengaruhi rantai makanan dalam ekosistem tropis karena ikan lemuru berperan sebagai ikan pelagis kecil dan pemakan plankton, di mana ikan lemuru ini merupakan sumber pakan bagi ikan predator, sehingga apabila ikan menurun, maka diduga akan menyebabkan populasi ikan predator cenderung menurun. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memelihara kelestarian sumber daya ikan lemuru agar potensinya dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dan menghindari pemanfaatan secara berlebihan melalui suatu pengelolaan yang didukung oleh informasi biologi reproduksi ikan tersebut. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek biologi ikan lemuru yang meliputi biologi reproduksi dan aspek pertumbuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah metode pengambilan ikan. Contoh dilakukan sebanyak 3 kali dengan selang waktu pengamatan 7-10 hari dengan diambil 100 ekor dari tumbukan ikan yang didaratkan di PPI. Data frekuensi panjang tersebut dianalisis dengan metode bata karya sehingga didapatkan garis pertumbuhan yang menggambarkan kelompok ukuran dan menduga umur ikan. Yang selanjutnya, penentuan tingkat kematangan gonad atau TKG dilakukan berdasarkan metode Casey yang telah dimodifikasi. Next. Baik, selanjutnya berikut ini merupakan data umur dan panjang ikan lemuru. Dari hasil pengamatan yaitu ada 276 ekor ikan lemuru sebagai contoh, diperoleh kisaran panjang totalnya antara 150 sampai dengan 240 mm. Berdasarkan analisis pengelompokan distribusi ukuran panjang dengan menggunakan metode bata karya didapat 3 kelompok ukuran, yaitu pada tabel 1. Pada tabel 1 sudah dijelaskan ada 3 kelompok, yaitu ada kelompok ukuran 1, 2, dan 3. Selanjutnya, pada rasio kelamin ikan lemuru, jantan dan betina, tiap kelompok ukuran juga sudah dijelaskan pada tabel, ada dari kelompok ukuran 1, 2, dan 3. Next. Berikut ini merupakan data umur dan rata-rata panjang ikan. Penelitian dilakukan antara 3,6 sampai 5,5 bulan dan mencapai panjang maksimum pada umur 47 bulan. Hasil dari tabel LT pada kelompok 1 sebesar 281,74
pada kelompok 2 LT sebesar 207,45 dan pada kelompok 3 LT sebesar 228,26. Selanjutnya pada hasil LT plus 1 di kelompok 1 yaitu 207,45, pada LT plus 1 kelompok 2 228,26 dan pada kelompok 3 hasilnya 0. Selanjutnya LT plus 1 min LT pada kelompok 1 hasilnya 25,61, pada kelompok 2 20,81 dan pada kelompok 3 hasilnya 0. Next. Berikut bentuk hasil grafik yang kami dapatkan berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang kami gunakan melalui Microsoft Excel berdasarkan data umur dan panjang ikan lemuru menurut model metode Ford plot. Jadi dapat kami simpulkan Y-nya itu -4, 2557 X plus 1021.1. Nah, grafiknya itu meningkat. Jadi ilustrasi grafis ini merupakan model Ford-Walford plot antara LTX dengan LT plus Y. Selanjutnya akan jadi di garis ini kan ada garis lurus. Nah, seharusnya ini ada garis kecil lagi, namun karena data kami hanya ada 2, maka garis tersebut tidak dapat muncul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ini adalah hubungan panjang dan juga berat ikan. Hubungan panjang berat ikan lemuru jantan dan betina dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Untuk yang jantan ini, bobot ikannya itu sebesar 6,76 dikali 10 pangkat minus 5 dengan L panjang ikan 2,629, R-nya itu 0,762. Dan betinanya itu bobot ikannya sebesar 2,72 dikali 10 pangkat minus 5 dan panjang ikannya itu 2,762 dengan R-nya itu 0,860. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, panjang total ikan lemuru berkisar 150 sampai 240 mm dengan 3 kelompok ukuran yang menggambarkan adanya variasi ukuran yang tertangkap. Yang kedua, rasio kelamin secara total adalah seimbang dan berdasarkan kelompok ukuran panjang, kelompok ukuran 1 dan 2 menunjukkan seimbang, sedangkan kelompok ukuran 3 tidak seimbang. Dari kondisi tersebut, ikan lemuru diperkirakan memijah pada bulan Juli sampai Agustus dekat daerah penangkapan. Pertama kali matang gonat, ikan lemuru pada ukuran panjang total 99 mm. Ikan jantan mengalami proses pematangan gonat lebih awal daripada ikan betina. IKG meningkat sejalan perkembangan gonatnya dan menurun kembali setelah ikan memijah. Selanjutnya, ikan lemuru tergolong ikan yang mempunyai fekunditas besar. Ikan lemuru diduga memijah 1 kali dalam setiap masa pemijahan dan melepaskan telurnya sekaligus dalam waktu yang relatif singkat atau total spawner. Ukuran ikan lemuru pada saat pengamatan berkisar antara 3,6 sampai 5,5 bulan dan mencapai panjang. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.